kelihatan Pak, udah mulai rekam. Transaksi perdana dari core team ya, bukan hot, bukan halu. Bisa lihat sendiri ini promnya dari core team. Totalnya adalah 10.000 koin ya. 10.000 koin, total asumsi dolar di saat itu $300.000. Dan kalau diasumsikan, dibagikan $300.000, dibagi 10.000 koin, itu sekitar $30. Itu adalah harga dasar di waktu itu. Teman-teman dari situ tidak bicara hoax, tidak bicara halu, dan istilahnya mungkin istilahnya teman-teman juga bisa bilang macam-macam tanggapan, silahkan. Ini apa adanya, bukan entan dan sebagainya, tapi ini real gitu loh. Ya, Transaksi perdana pihak kortip itu adalah transaksi di tanggal 16 Desember 2019. Ya, berarti zaman dulu aja harganya udah segini ya Pak. Berarti kalau misalkan sekarang apa lagi gitu kan ya. Nah, kita ambil asumsi 3 kali lipat saja, setahun naik 1 kali lipat, 2019, 2020, 2021, terus 2022 begitu kan. Nah, tinggal prediksi lah teman-teman, punya istilahnya asumsi masing-masing silakan, tapi kita punya dasar begitu ya. Jadi kita tidak bilang hoax, tidak bilang halu seperti itu, terserah teman-teman mau bilang apa, monggo silakan gitu. Cuman kita di sini bicaranya dasar, ada fakta, ada data gitu seperti itu. Nah, berarti nanti di sini saya tidak ada dan di sini tidak bermaksud apa-apa, bukan istilahnya untuk apa namanya, untuk momen dan sebagainya, tidak. Cuman untuk semangat kita bahwa pai ini ke depan akan berharga sekali. Jadi mohon teman-teman itu dijaga koin pai itu, dan juga rasa hadiahnya tersebut mohon dijaga seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk aset masa depan kita sangat harga di pai ini ke depan begitu. Dari awalnya sudah bisa lihat ini harganya segini gitu. Sudah bisa kita bayangkan harganya di awal, apalagi 1 tahun 2 tahun ke depan begitu. Jadi tidak untuk kemungkinan network ini akan sejajar seperti Ethereum dan Bitcoin ke depan, tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Karena mereka punya utilitas, punya ekosistem yang besar gitu. Nah, makanya dari itu teman-teman, yuk kita jaga barang-barang aset kita ini, jangan sampai kita namanya sia-siakan begitu. Buat teman-teman yang tadi tidak aktif, yang cuma iseng-iseng terus hilang, insta kembalilah ke seperti apa yang sebelumnya kalian lakukan seperti itu. Yang tadinya malas-malesan dan tidak punya semangat dan sebagainya, kembali ke jalan yang benar, terus arahkan semuanya, coba telah sedikit ke arah Bitcoin. Dahulu juga tidak harganya, tapi saat ini sudah bisa dilihat harga sampai ratusan juta seperti itu. Dan Pineapple ini adalah periode keduanya di Bitcoin, saya lihat seperti itu. Iya, berarti kita ini nggak muluk-muluk ya. Nanti memang nanti listing pastinya harga Painetok ini ya kisaran di angka 30 itu udah mantul ya. Nah, ini itu zaman dulu ya, kalau misalkan cara perhitungan tadi kalau misalkan 30 itu gimana tadi perhitungannya? Iya, saya kalau itu silakan ada kalkulator langsung, 300.000 US dollar itu bagi ke 10.000. Iya, oke, kita buka kalkulator ya. Berarti cara perhitungannya, oke, 300.000 poin kemudian dibagi dengan 10.000 ya. 300.000 US dollar, 300.000 US Oh dollar. iya, dibagi dengan 10.000 10.000. Ini 30 nih, berarti $30 ya. Ini harga yang pasti. Itu harga dasar gitu. Iya. Jadi kita nggak muluk-muluk lah bahasanya seperti itu. Andai pun saya salah, mohon dikoreksi. Bukan berarti saya ini paling benar atau mendahului kortim, tidak. Cuman saya ini yang saya bacakan ini adalah transaksi kortim, masalahnya kan seperti itu. Iya. Dan juga ada beberapa lagi transaksi berikutnya juga yang pernah dilakukan oleh autopilot sebelum tersebut, ada juga. Transaksi autopilot di zaman itu sudah melakukan transaksi. Nah, ini transaksi untuk apa Pak ini Pak? Ini belanja. Oh, belanja ya. Belanja barang. Iya. Belanja barang antik sepertinya ini. Nah, ini bukti transaksinya kan. 20 koin di tanggal 27 Desember kan. Iya. Nah, lengkap juga akunnya dari From Beword, Blazing. Iya. Ini 60 koin. Saya suka ini. From Bollywood juga 0,1 koin. Mungkin ini istilahnya
admin fee-nya kayak gitu. Minimal kita bisa lihat di sini 2 transaksi yang terjadi, 20 koin plus 60 koin ya. Iya. Untuk tanggalnya 27 Desember sama 26 Desember ini. Dan di Indonesia juga pernah terjadi juga transaksi di waktu itu, tapi saya di mana data filenya saya lupa juga, saya mau lihat. Di Indonesia pernah terjadi juga transaksi di waktu itu, ada autopilot di Indonesia juga sudah melakukan transaksi dengan harga nilai subsidi waktu itu antara 10 sampai 30 dolar nilai uangnya. Saya punya data juga, cuman di mana tempatnya? Saya lagi cari dulu. Ini transfer story juga. Ini terjadi di tanggal 30 Desember, 28 Desember, 21 Desember, 17 Desember kan gitu. Iya. Ini kelihatan ya. Iya, kelihatan. Kalau kita belum lolos KEC, itu tidak ada sukses seperti ini. Tulisannya tidak ada sukses. Tidak ada transaksi seperti itu. Kalau kita autopilot, kita tidak bisa bukan transaksi. Gitu. Oh, ini luar biasa banget ya. Desember. Pokoknya pokoknya luar biasa banget ya. Ini harga awalnya mungkin harga dasarnya aja udah 30, apalagi nanti ketika listing itu zaman dulu ya. Mungkin Ya, 2019. 2 tahun yang lalu, kisaran 1 atau 2 tahun yang lalu. Itu harganya udah 30, apalagi kalau sekarang nih ketika mainan. Ya. Oke, tinggal kalikan saja. Makanya saya sarankan teman-teman yang tadinya nggak aktif di luar sana, ya mudah-mudahan kembali ke alam yang lagi gitu kan, kembali ke siknya lagi. Tadinya iseng-iseng itu adalah aset kalian begitu. Jangan sampai disia-siain seperti itu. Yang tadinya sudah diantain terus ditinggalin akunnya, kembalilah ke sebelumnya, kembalilah seperti yang kalian lakukan di awal tadi. Manfaatkanlah momen ini, akan terjadi cuma sekali seumur hidup masalahnya. Jangan pernah istilahnya kalian menyesal di saat nanti harga sudah tinggi, baru kalian kembali begitu. Iya. Oke ya Mas Hendra ya, teman-teman yang lain bisa dilihat ya. Iya. Ya, Pak Harko ini mungkin mau ditambahin, Pak? Ya, ada yang mau nanyakan Pak Muhammad Rohani, silakan. Tanggapannya silakan. Atau Pak Arsin ini menanggapi, silakan Pak Arsin. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya sih mempercayai sepenuhnya atas analisis berdasarkan fakta yang ada. Cuman tadi siang, Mas Indra, tadi sore Iya. kita sempat soal konsensus betul. dari ekosistem kan gitu. Nah, bagaimana kemudian ada peran sejauh mana pengaruh konsensus ekosistem terhadap nilai awal kan gitu. Karena sampai tadi siang pun lagi voting ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Mohon dijelaskan lah. Oh ya, ini jadi nanti oke. Gimana Rafis? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Mas Hendra, silakan. Ya, jadi kan tadi siang kita sempat ngobrol-ngobrol juga, kita sharing bareng-bareng di obrolan ya di grup ini. Nah, ya kita ngomongin untuk masalah konsensus nih. Nah, jadi kan setiap negara kan konsensus itu selalu ada. Kemudian mungkin berbeda-beda lagi di Indonesia konsensus itu mungkin 100 USD, kemudian juga mungkin di Vietnam berbeda juga, kemudian juga yang paling tinggi itu ada di Amerika Serikat dengan konsensus 100 USD. Nah, jadi setiap orang itu memiliki yang namanya analisis sendiri ataupun analisis sendiri. Nah, kalau misalkan kita menganalisis itu, jadi kita kan lihatnya untuk white paper-nya tadi. Nah, di mana white paper ini sebenarnya token ini itu dibentuk sebagai token tata kelola. Nah, jadi segala sesuatu demi kemajuan Pi Network, baik itu pemutusan harga di awal, ataukah mungkin demi kemajuan proyek ataupun project demi kemajuan Pi, ataukah mungkin dengan masalah ekonomi, pokoknya semua yang menyangkut dengan Pi ataupun dengan tokenomic dari si Pi ini atau koin Pi ini itu dikembalikan lagi kepada Piner. Jadi segala sesuatunya itu dia akan mengambil hak voting. Jadi core team itu akan mengambil hak voting. Nah, terutama juga untuk penentuan masalah harga. Nah, dalam masalah harga ini muncullah yang namanya konsensus. Karena apa? Dia mengambil umpan balik dari kemajuan PI itu tadi. Nah, muncullah konsensus di masing-masing negara. Nah, akhirnya tumbuhlah konsensus di Indonesia dengan harga sekian.
itu diajukan langsung oleh pionir Indonesia. Kemudian juga mungkin juga ada di Amerika Serikat yang paling tinggi di angka 1000 USD. Itu diajukan juga kepada Kodim oleh pioneer yang ada di negara Amerika Serikat. Nah, begitupun pokoknya semua negara itu memiliki konsensusnya masing-masing dengan dasar apa? Yaitu ya dengan dasar token tata kelola itu tadi. Ya, yang namanya itu tadi kan dia ngambilnya konsensus tadi itu tadi. Nah, mungkin cukup sekian, Pak. Oke, Mas Hendra, terima kasih. Saya cuma ingin menambahkan sedikit kalau masalah konsensus gitu Pak Muhammad ya. Ya. Gini, kalau di Amerika itu $1000, mereka wajar mengatakan $1000 karena sesuai dengan kebutuhan ekonomi mereka di sana. $1000 di sana nggak terlalu tinggi nilainya, begitu kan. Nah, parkir dalam 3 jam saja di Amerika di mall itu sudah mencapai $100 lebih, jadi nggak ada nilainya gitu kan. Jadi mereka kenapa mereka $1000 sesuai dengan ekonomi mereka di sana. Di Indonesia berbanding lurus dengan ekonomi kita di sini, $100 itu nilainya masih tinggi karena uang kita gitu kan gitu. Nah di Eropa $500 sesuai juga dengan tahap kebutuhan ekonomi di sana, sesuai dengan tempatnya lokasinya seperti itu. Jadi untuk harga ke depan saya lihat perbandingannya akan diambil pertama dari harga konsensus, yang kedua dari harga dasar yang ditetapkan oleh Kodim, yang ketiga adalah masukan dari istilahnya penunjang proyek ini sebagai sponsor lah, anggaplah seperti itu. Jadi tiga harga tersebut akan disebut menjadi satu gitu. Dari tertinggi konsensus, rendah konsensus, tengahnya diambil dari sponsor. Sponsor itu siapa? Ya otomatis di balik Project Pi Network ini ada donaturnya gitu kan. Pasti ada yang sponsori. Apakah itu Elon Musk, apakah itu Mark Zuckerberg sebagainya, itu pasti ada. Makanya terbentuk sedemikian rupa besarnya Pi ini tidak bentuk kemungkinan pasti ada dukungan dari pihak asing, dari pihak luar di balik proyek ini seperti itu. Donaturnya bahasanya. Pasti akan ketemu di harga tengah-tengahnya gitu. Kalau kita ambil terendahnya adalah tingginya $1000 dan kita ambil terendahnya $100, kira-kira tengahnya di mana yang paling efisien? Seperti China $300 itu sangat masuk akal gitu. Nah, kita saja mencernanya tanggal berapa yang kami itu di harga $300 tersebut. Apakah di tanggal kelahirannya itu tanggal 14 Maret, kita tunggu saja seperti itu. Begitu Pak Muhammad dari saya. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan, silahkan. Atau Pak Muhammad ingin menanggapi, silakan. Ya, suaranya hilang Pak Muhammad. Halo Pak Muhammad, monitor. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Monitor. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, itu secara tidak langsung membuka wawasan kita gitu kan, agar kita tidak terlalu dibilang orang halu gitu kan gitu. Agar kita dibilang orang tidak terlalu menghayal gitu. Kita punya dasar gitu kan seperti itu. Kenapa di Amerika 1000, kenapa di Eropa 500 gitu ya. Dan kenapa di Cina 300, kenapa di Indonesia 100 gitu. Kita ambil tengahnya saja seperti itu aja. Pihak Kortem pun punya harga dasar gitu kan. Harga dasar mereka pasti ada gitu. Sebelum mereka meluncurkan ke market itu pasti ada harga dasar. Dari harga dasar ditambah harga sponsor, terus ditambah harga konsensus, akan ketemulah harga peaknya gitu kan. Jadi kalau mereka terlalu murah, otomatis proyeknya itu tidak akan jalan gitu. Nah, kalau terlalu tinggi, nah otomatis juga akan terhambat orang untuk para investor untuk masuk. Kenapa? Karena harga sudah terlampau tinggi. Jadi kita ambil tengah-tengahnya saja seperti itu. Nah, di saat dia masuk market, saya rasa ini pasti akan terjadi para cukong-cukong tadi yang bermain di Bitcoin dan Ethereum dan sebagainya, itu pasti akan berbondong-bondong dari Pi. Itulah yang akan terjadi ke depan. Itu jangan salahkan kayak roket terjadi kenaikan harganya itu prediksi saya. Dan juga mungkin sudah diprediksi oleh Nicholas juga kan gitu. Kenapa? Karena Pi ini punya kelebihan. Orang membeli suatu koin itu pasti menilai utilitasnya.
menilai fundamentalnya dari koin tersebut. Apa sih kegunaan koin tersebut? Itu pasti perbandingan utamanya. Seperti Bitcoin melonjak itu apa dasarnya? Karena statement daripada Nicholas itu, statement daripada Elon Musk bahwa Bitcoin itu akan bisa menjadi alat transaksi gitu kan. Bisa menjadi alat tukar. Mobil Tesla bisa ditukar dengan Bitcoin gitu kan. Nah, makanya terjadi besar-besaran kenaikan harga Bitcoin tersebut. Dari statement yang positif tadi itu kan membawa dampak yang positif gitu kan, seperti itu, mempengaruhi pasar, mempengaruhi harga pasar, dan para cukong dari seluruh dunia pun mereka berbondong-bondong membeli Bitcoin gitu. Karena apa? Karena harapnya positif. Nah, apalagi misalkan Elon Musk di sini ke depan, Elon Musk mempunyai produk namanya handphone, itu smartphone yang mereka itu apalagi sudah berlogo Pi. Jika suatu saat Elon Musk menyentuh di situ harga Pi, koin Pi ini bisa dibeli, membeli smartphone dan sebagainya di suatu market gitu kan, pasti akan terbentuk suatu harga secara global gitu kan, seperti itu. Misalkan nanti tidak untuk koin Pi bisa beli koin mobil Tesla, sangat mungkin gitu. Memang itu yang diharapkan oleh Nicholas begitu kan, suatu produk apapun bisa masuk di marketplace. Jadi pembayarannya bisa pakai koin gitu. Sementara Bitcoin mau dibeli di marketplace tidak ada gitu kan gitu. Makanya Nicholas kan belajar dari situ, beliau bentuk marketplace dahulu kan gitu. Seperti Pican Mall, dan lain itu kan adalah marketplace gitu kan, tempat terjadinya transaksi suatu koin yang real dan resmi seperti itu, yang diwadahi oleh marketplace. Jadi adalah untuk menutup kekurangan daripada kripto sendiri. Jadi kripto yang Pi Network ini paling sempurna kenapa? Dia punya utilitas, punya fundamental gitu yang kuat, didukung oleh dengan jumlah pionirnya yang mencapai 30 juta pengguna gitu. Nah, makanya kemarin sempat ya Pi Network itu listing di CMC gitu kan, seperti itu. Terus kenapa kok sekarang hilang? Makanya para kripto analisis kripto sebelumnya mengatakan bahwa kita ini akan scam gitu kan, seperti itu. Nicholas itu adalah suatu strategi untuk perbandingan. Nah, jika kita punya komunitas yang 30 juta ini, kita tidak butuh market cap gitu kan. Kenapa? Kita sudah punya komunitas, sudah punya pasar sendiri gitu. Nah, juga exchange. Nah, kembali ke exchange. Di mana misalkan Pi Network akan listing. Nah, itu prediksi para kripto-kripto di luar sana gitu. Para pemain kripto coin di luar sana, Pi Network ini tidak akan listing dimanapun. Nah, berarti scam dong, itu anggapan mereka. Tetapi Nicholas ini kan tidak istilahnya tidak orang goblok gitu kan, tidak orang yang istilahnya blow on. Dia sudah bisa menilai daripada dia akan listing di luaran duluan, pasti dia akan bentuk market internalnya dahulu gitu kan gitu. Apakah itu P exchange, apakah exchange yang lain, yang jelas internal dahulu yang akan dia kuatkan. Kenapa? Dia akan memakmurkan pionirnya dahulu begitu. Exchange tersebut tidak harus semua orang kaya, tidak. Dia tidak ambil exchange itu dari para moderator, tidak. Dia mengambil dari pionir gitu kan. Ini kreativitas dari para pionir tersebut. Makanya terjadilah kalau di Negeria itu terbentuklah di exchange gitu kan. Itu sepertinya akan listing di exchange itu yang perdana sekali. Kalau saya lihat dari project-project yang ada gitu. Di Filipina juga pernah ada nama juga exchange juga, tetapi itu apakah akan disetujui oleh pihak Kortip ataupun tidak, kita tunggu saja itu kan di situ. Nah, yang jelas ini ke depan punya namanya exchange sendiri seperti itu. Apapun bentuk exchange-nya nanti ke depan, exchange tersebut akan menjadi exchange terbesar di dunia kan gitu. Mungkin teman-teman di sini seperti Mas Hendra juga sering bermain di Binance. Data di Binance tersebut menunjukkan member Binance tersebut baru sekitar 17 juta sampai 20 juta pengguna. Iya, gitu betul, kan gitu. betul. Nah, sementara Pi ini anggotanya sudah menyentuh 30 juta pengguna. 30 gitu juta, kan. betul. Begitu internalnya saja sudah menjadi market exchanger terbesar di dunia. Betul, gitu. Betul. Merinding itu baru deh. Di internalnya. Apakah mereka butuh di exchange luar? Belum tentu seperti itu. Tanpa exchange luar pun mereka sudah jadi jalan. Gitu. Sudah menjadi power yang luar biasa. Betul. Nah, begitu. Apakah tidak menutup kemungkinan mereka akan listing di market-market luar? Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Karena mereka ingin berkembang begitu. Seperti itu. Apakah dia akan listing di Indodax? Itu sangat mungkin gitu. Kenapa? Pasti namanya seorang Oscar Darmawan tersebut orang yang paling jenius, orang yang paling pintar melihat momen gitu kan. Dan beliau sendiri juga seorang pionir juga, nambang Pi Network juga gitu loh. Fantastis. Seorang Oscar Darmawan pemilik Indodax tersebut. Kenapa? Beliau sudah memantau Pi Network ini sudah dari Desember 2019. Beliau sudah menilai Pi Network ini adalah suatu proyek yang luar biasa begitu.
Jadi kalau rata-rata koin sebelumnya yang mau listing di Indodax itu harus bayar dahulu kan gitu. Uang pendaftaran dan sebagainya bentuknya. Tetapi kalau Pi Network ini kayaknya gratis pun bisa diterima oleh Oscar. Kenapa? Itu akan menjadi ajang, akan menjadi peluang bagi dia. Karena melihat jumlah besarnya pionir dari Pi Network ini tadi kan akan menjadi passive income yang buat dia. Setiap orang transaksi di Pi Network ini, di koin ini terjadi di Indodax, dia akan memperoleh passive income yang sangat luar biasa gitu. Seperti itu. Makanya Indodax itu standby sekarang seperti itu. Kalau yang lain bayar, yang bisa jadi yang Pi Network dikasih gratis untuk listing di Indodax. Luar Mungkin jadi biasa. sangat mungkin seperti itu. Itulah dari saya. Mungkin Mas Hendra mau menambahkan, silakan. Oh, enggak cukup. Cukup Pak Revis. Atau teman-teman yang lain ingin menanggapi, silakan. Oke, selamat malam Pak Ferry dari Tarakan. Selamat malam menjelang pagi ini. Selamat pagi Pak Febris. Iya, di Tarakan jam berapa sekarang? Jam 2.35 ya Pak. Selisih 1 jam berarti ya. Betul. Kalau di Jakarta masih jam 1.36 ini. Ya. Tadi ketiduran baru bangun lagi, lapar makan dulu. Harusnya siap. Sambil makan, ngudut, ngerokok, santai. Ya itu kira-kira malam ini Pak Muhammad, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau teman-teman yang lain ingin menanggapi atau bertanya, silahkan. Oke Pak, terima kasih. Panjang lebar sudah dijelasin sama Pak Revis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada yang lain yang ada yang mendengarkan malam hari ini. Di rumah besar kita, Forum Edukasi Trading Indonesia ini. Ya ngomong-ngomong Pak Muhammad, stok koinnya udah berapa ini? Kepo sedikit lah ini. Saya itu masih saya itu hanya 1.500. Saya itu memang tidak punya referan. Saya itu hanya punya 5 referan. 5 referan. Yang 2 jalan. Jadi yang 2 itu awal bikin akun langsung dihapus. Sehingga saya putus asa pada itu. Putus asa akhirnya saya dengan mencari juga. Karena saya punya perhitungan saya dulu itu, kalau saya nyari banyak referan, dan referan itu tidak saya kenal. Kalau dia tidak KYC, saya sudah punya perhitungan begitu, maka akan mengganggu perolehan saya itu kan yang pasti-pasti aja. Ceritanya kayak gitu. Kenapa pada waktu saya itu mendaftar di akun itu sulit Pak. Seseorang masuk ke link pengundang itu sulit, termasuk pengalaman saya sendiri. Saya itu dikasih link itu Pak menggunakan kualitas. Tapi ketika saya bikin akun, saya registrasi itu masuknya itu orang India. Di akun saya itu orang India yang saya tidak kenal. Namanya Santos Kumar dan dia juga tidak aktif. Begitu juga ketika saya bagi link referral saya cek, banyak orang yang gabung tapi tidak masuk ke referral saya. Dan akhirnya saya putus asa Pak. Ya, dan terakhir ini saya ngobrol sama teman-teman di Semarang. Ternyata banyak juga punya referral seseorang dan dia tidak kenal. Jadi bahasa kami itu referalnya nyasar. Gitu. Jadi dia tidak merasa ada link orang, tapi orang itu masuk untuk referennya. Iya, jadi referennya nyasar. Jadi berdasarkan itu saya dulu putus asa lah, ngapain saya cari banyak orang kalau referennya tidak masuk ke saya kan gitu. Akhirnya saya berhenti dengan ceritanya. Jadi ada ceritanya Pak. Memang saat-saat saya mendaftar sulit orang. Saya sendiri pengalamannya, saya itu juga menjadi referennya pengundang saya, menjadi referennya orang lain, orang India lagi. Namanya Santos Kumar. Iya. Itu Pak, saya baru sekitar 1.500.
Jadi istilahnya di Pi Network ini kan walaupun kita tanpa kenal upline kita, selagi kita aktif nggak berpengaruh ke upline, itu enaknya di situ. Jadi nggak berpengaruh ke upline kita seperti itu. Selagi kita mau berusaha, makanya saya lihat Nicholas ini sangat canggih sistem beliau ini, sangat adil gitu kan gitu. Jadi yang mendapat profit tersebut adalah orang-orang yang bekerja seperti itu. Kalau tidak bekerja ya tidak ada hasil gitu seperti. Jadi cukup adil lah buat semuanya itu kan gitu. Jadi kebanyakan pada BO itu kan kalau yang di bawah itu bekerja, di atas nggak bekerja, di atas cuma nengkreng kan seperti itu. Nengkreng di atas cuma dapat bonus dari referral, dia bekerja, yang bekerja di bawahnya. Begitu. Jadi keenakan yang di atasnya, tapi di kondisi dibalik. Yang kerja dapat hasil, yang nggak kerja nggak dapat hasil walaupun dia punya referral. Tapi kalau referralnya tidak lulus KEC, ya nol gitu nilainya kan begitu. Ya, saya juga sama Pak Muhammad, sama. Saya juga seperti itu. Referral saya juga lumayan juga kan 300 lebih kan. Yang aktif juga nggak sampai 30%-nya gitu kan seperti itu. Cuman harapan saya ke Pak, begitu mereka tahu nih payah berharga, pasti akan kembali lagi, banget lagi seperti itu. Wah, luar biasa. Pak Rebis ada 300-an ya Pak referralnya? 311. Wah, luar biasa Pak. Jadi aktifnya cuma nggak sampai 5% gitu. Iya, berarti siapa? Kalau saya ini ada 150-an, cuman yang aktif ini sekarang di berapa persen? Sama. Iya, 30% paling kencang dia itu. Nah, tapi kan kita tetap semangat nih. Semangatnya apa? Nah, ketika nanti memang si pentok ini launching, kemudian juga ada harganya, pasti mereka itu mengingat-ingat ataupun menggali harta karun. Kalau istilah kata, apa ya? Seperti mencari jarum di tengah pasti. Walaupun memang mereka ini saat ini nggak aktif, ketika memang mendengar kalau misalnya di Pinetalk ini memiliki harga yang berbiasa, otomatis dia pun mengingat-ingat lagi ke masa lalunya dia. Dulu pernah daftar, diingat-ingat lagi passwordnya. Kemudian pastinya ya. Pasti itu pasti. Betul itu. Tapi jangan putus semangat. Pasti mereka pun akan menggali lagi. Apalagi kalau udah tahu harga Pineapple ini mahal. Dan juga perlu saya tambahkan informasi juga seperti reaksi yang terima ini dampak daripada respon kita ya, bantuan kita kepada referral kita yang kita aktif di room chat kita masing-masing. Kalau kita punya referral, pastikan di sini kita punya namanya room sendiri ataupun grup sendiri gitu. Jadi harus kita istilahnya di sini kita aktif gitu kan, saya lihat seperti itu. Nah, seperti kan kalau saya ini kan miliarder 01. Nah, inilah grup saya kan. Makin banyak orang yang like di sini, kita masih kasih edukasi di sini, banyak orang yang suka begitu, otomatis akan mendongkrak akun kita juga, bahwa akun kita tersebut adalah akun aktif seperti itu. Inilah tujuan kita seperti ini edukasi di grup kita sendiri, di room chat ini, itu sangat membantu sekali akun kita seperti itu. Mungkin untuk reaksi KEC-nya lebih diprioritaskan dan sebagainya, saya juga belum tahu. Yang jelas ini adalah dampak yang positif seperti itu. Yang kita bisa lihat reaksi positifnya di profile ya, di profile itu yang reaksi yang diterima ini. Nah, ini kan ada yang reaksi yang suka seperti itu, yang like seperti itu. Kenapa? Karena Project Pi ini pemenangnya itu dari hasil kebanyakan like seperti itu. Nah, buat yang like itulah yang menang seperti itu. Jadi yang like-nya kurang ya nggak menang, pemenang hackathon. Jadi istilahnya cuma penonton di situ bahasanya kan. Beliau Iya. itu istilahnya dari apa yang lihat itu project ini berdasarkan like. Kalau orang banyak yang like, otomatis akun kita punya kelebihan begitu kan gitu. Baik ya Pak. Teman-teman kita tadi yang aktif di rumah tersebut, tinggal aktifkan situ saja baruannya apa namanya pembahasan dan informasi ditambahin di situ. Kalau mereka baca, mereka lihat, mereka like, ya insya Allah untuk membantu kita juga seperti itu. Kenapa? Karena dilihat dari core team itu dari reaksi yang terima masalahnya. Apakah ini upline ini sering membantu membernya atau tidak? Ini kan dicek. Ini upline banyak membernya, tapi dia sendiri nggak pernah namanya istilahnya edukasi ke membernya seperti itu. Itu sangat saya lihat sangat berpengaruh sekali gitu kan seperti itu. Mau tanya nih Mas Repis, kalau seandainya yang referralnya nggak ada, seperti saya nih sama Pak Rohan ini, kira-kira bisa jebol nggak KYC-nya?
Ya, kalau untuk masalah referral itu nggak berpengaruh Pak Bahrun. Mau dia punya referral maupun tidak ada pengaruh. Walaupun dia nggak punya upline sekalipun, upline-nya nggak aktif sekalipun nggak berpengaruh. Selagi akun kita tersebut akun sesuai identitas, itu pasti lolos KYC itu. Begitu. Jadi tidak perlu hiraukan itu, ya nggak ada pengaruh itu. Apalagi kalau kita itu main sendiri, main solo, itu full 100% yang kita dapatkan begitu. Karena kita nggak punya referral. Seperti yang saya tadi itu, dari sekian banyak referral, kalau nggak aktif itu nilainya 0 gitu kan, seperti itu. Makanya yang akan masuk di mainnet pertama itu setelah kita lolos KYC adalah hasil penambangan kita sendiri dahulu, seperti itu. Kita tidak punya referral, otomatis yang akan masuk ke akun mainnet kita adalah full punya kita sendiri, seperti itu. Tidak ada nyangkutnya, tidak ada apa namanya, tidak ada hambatannya lagi gitu. Jadi 100% masuk langsung seperti itu. Misalkan kita dapat 2.000 nih, ya utuh 2.000 kita dapatkan begitu. Kalau yang saya kan misalkan dapat 23.000, tapi yang belum lolos KYC masih sekian persennya gitu. Jadi akan masuk bertahap gitu. Yang tidak lolos tidak akan masuk bonusnya gitu, seperti itu. Jadi beban kita yang punya referral itu sangat luar biasa, beban kita di situ. Oke lah, saya masuk sekitar